Bareskrim Polri sita 9 ton daging beku impor kadaluarsa. Tragis karyawati tewas di tangan rekan kerjanya. Gerebek pengedar narkoba, polisi sita 3 kg ganja siap edar. Geng motor teror warga, 2 remaja diamankan. Halo, selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal. Senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari seluruh penjuru Nusantara. Bersama saya Selis Regar selama 1 jam ke depan. Ini dia catatan kriminal selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri membongkar praktik peredaran 9 ton daging beku impor kadaluarsa. Petugas menyita 3 unit truk bermuatan daging tak layak konsumsi yang diduga akan disuplai ke sejumlah pasar tradisional. Tim Resmob Bareskrim Polri melakukan penindakan terhadap distribusi daging beku impor yang telah melewati masa kadaluarsa. Tugas berhasil menghadang 3 unit truk di kawasan Jakarta yang mengangkut daging impor dengan total berat mencapai 9 ton. Polisi juga mengamankan sejumlah terduga pelaku yang terlibat dalam rantai distribusi ilegal tersebut. Saya, Kanit 1 Satreskrim Bareskrim Polri, AKBP Hari Asar. Hari ini kita telah mengamankan 3 kendaraan yang berisi kurang lebih 9,5 ton daging kadaluarsa yang akan dipasarkan ataupun dijual di masyarakat. Kita mengantisipasi adanya oknum-oknum yang ingin mengambil kesempatan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Informasi ini tidak terlepas dari masyarakat, yang dimana sesuai instruksi Kabareskrim Polri, Komjen Pol Dr. Andes Sahardiantono, MSI, agar menindaklanjuti seluruh informasi dari masyarakat. Dan pada saat ini, para terduga pelaku telah kita amankan di Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan guna proses pengembangan dan menemukan tersangka yang lain. Para terduga pelaku beserta barang bukti 9 ton daging kini dibawa ke Mapolda Metro Jaya dan Bareskrim Polri guna penyelidikan lebih lanjut. Petugas tengah mendalami asal-usul daging tersebut serta menelusuri adanya kemungkinan jaringan distribusi besar lainnya. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk lebih teliti saat membeli daging, terutama dengan harga yang jauh di bawah pasaran. Para pelaku terancam dijerat Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Pangan dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang karyawati tewas di kawasan wisata Pakang Beach, Kabupaten Tojo, Una-Una, Sulawesi Tengah pada Sabtu pagi 7 Maret 2026. Korban tewas mengenaskan usai diserang menggunakan senjata tajam oleh rekan kerjanya sendiri. Kawasan wisata Pakang Beach, Desa Longge, Kecamatan Ampana Tete mendadak gempar usai insiden penyerangan yang menimpa korban berinisial RA. Korban tewas di tangan rekan kerjanya berinisial NYT, seorang petugas keamanan di lokasi kejadian. Peristiwa bermula saat pelaku memimpin apel pergantian shift pada pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Pelaku sempat menegur korban karena dianggap tidak serius dan sering bermain ponsel. Situasi memanas saat korban membantah teguran yang akhirnya mengakibatkan terjadinya adu mulut. Pelaku yang emosi mengambil senjata tajam dan menyerang korban secara membabi buta. Korban mengalami 12 luka tusuk dan sempat dilarikan ke Puskesmas Ampana Tete, namun nyawanya tidak tertolong. Pelaku sempat melarikan diri sebelum akhirnya berhasil diringkus anggota Polres Tojo Una-Una di Desa Kajulangko. Saat ini pelaku telah diamankan, sementara barang bukti senjata tajam telah disita petugas. Zata Yumni, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil meringkus 2 orang pengedar narkoba di salah satu kamar hotel di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petugas menyita barang bukti 3 kg ganja kering siap edar yang akan dipasarkan di wilayah ibu kota.
Inilah rekaman detik-detik saat anggota Unit 5 Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya mengerebek salah satu hotel di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dua orang pria berinisial B dan T tak berkutik saat petugas mempergoki mereka di dalam kamar yang diduga kuat menjadi lokasi transaksi. Petugas langsung menggeledah seluruh sudut ruangan dan menemukan 3 bungkus besar lakban coklat berisi narkotika jenis ganja seberat 3.042 gram. Kembali mengamankan 2 orang tersangka berinisial B dan T di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan barang bukti 3 kg ganja. Kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya guna penyidikan lebih lanjut. Selanjutnya pesan buat masyarakat agar menjauhi narkoba karena membahayakan dan merugikan bagi penerus bangsa. Kedua tersangka beserta barang bukti 3 kg ganja digelandang ke Mapolda Metro Jaya. Polisi kini tengah memburu pemasok utama narkoba. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, aksi penyerangan kelompok remaja bermotor kembali terjadi di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan busur panah, kawanan ini menyerang remaja lain yang sedang asik nongkrong di depan warung. Akibatnya, seorang korban mengalami luka tancap di bagian tangan, meski 4 pelaku masih buron, 2 orang diantaranya berhasil diamankan. Video amatir warga merekam suasana mencekam usai aksi pembusuran di Kelurahan Parangbanoa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dalam insiden ini, seorang remaja di bawah umur menjadi korban setelah anak panah busur menancap di tangannya saat sedang berada di sekitar warung. Merespon laporan korban, tim gabungan Satintelkam dan unit Resmob Satreskrim Polres Goa bergerak cepat. Hasilnya, 2 pelaku berinisial MF dan AR yang masih berusia 17 tahun berhasil dibekuk. Petugas kini masih memburu 4 pelaku lainnya, yakni SU, GA, AL, dan FA yang identitasnya sudah dikantongi. Dari tangan pelaku, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa anak busur dan pelontarnya yang sempat disembunyikan di dalam saluran air. Motif penyerangan diduga kuat karena balas dendam lantaran pelaku tidak terima rekannya pernah dipukul oleh kelompok korban. Namun dalam aksinya, para pelaku disinyalir mencari korban secara acak saat melakukan konvoi. Aksi pembusuran yang sempat viral beberapa waktu lalu, tepatnya di Kecamatan Palangga. Gabungan dari unit Resmob Satreskrim Polres Goa dan unit Kamnek Satintelkam Polres Goa berhasil mengamankan 2 terduga pelaku dalam aksi pembusuran, yang mana dari kedua pelaku tersebut saat ini sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Aksi ini terbongkar setelah adanya berita viral dan laporan polisi, dan korban yang saat ini mengalami luka busur pada bagian tangan sebelah kanan. Terkait 2 pelaku yang kami amankan ini, statusnya adalah anak di bawah umur. Kemudian kami sampaikan bahwa barang bukti yang tim gabungan amankan, di sini yang pertama ada 2 anak busur panah seperti yang ada di depan kami. Kemudian ada 1 ketapel dan ada 1 senjata tajam berupa pisau. Kemudian terkait dengan motifnya adalah mereka pada saat berkumpul dan melakukan konvoi, mereka menarget terhadap target acak. Jadi tidak ada motif dendam ataupun motif apapun. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa targetnya adalah acak. Dan memang pelaku melakukan aksi pembusurannya setelah mengkonsumsi minuman keras. Selain mengamankan 2 anak busur dan ketapel, polisi juga menyita 1 bilah senjata tajam. Guna pertanggungjawaban hukum, kedua pelaku terancam dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Kamar kos yang dihuni seorang tenaga medis di Jalan Mangga Besar 13, Sawah Besar, Jakarta Pusat dibobol pelaku pencurian di siang bolong. Akibatnya komuter jinjing ponsel seharga belasan juta rupiah dan 1 toples kue nastar lebaran raib.
Layaknya penghuni kos, pria pelaku pencurian ini dengan santai memasuki sebuah indekos melalui pintu gerbang yang tak dikunci. Pelaku kemudian naik ke lantai atas dan mulai menyisir koridor untuk mencari kamar-kamar yang mudah dibobol. Sebuah kamar yang berada di sisi kiri pun menjadi sasaran pelaku. Hanya membutuhkan waktu singkat, pelaku dapat menjebol kunci dan masuk ke dalam kamar. Aksi pembobolan kamar kos yang dihuni seorang tenaga medis ini terjadi di sebuah indekos di Jalan Mangga Besar 13, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada siang kemarin. Pelaku beraksi seorang diri dengan memanfaatkan sepinya situasi saat para penghuni tengah bekerja. Selain sebuah komputer jinjing dan ponsel seharga belasan juta rupiah, pelaku juga membawa kabur setoples kue nastar yang baru saja dibeli korban untuk lebaran nanti. Berkaitan dengan kejadian yang di Mangga Besar 13, korban berinisial ER yang mana korban mengalami kerugian akibat pencurian tersebut berupa 1 buah handphone, kemudian 1 unit laptop beserta dengan kue nastar. Saudari ER juga sudah membuat laporan ke Polsek Sawah Besar. Jadi kami tindak lanjut, teman-teman di lapangan juga sampai hari ini masih melakukan penyelidikan. Ya, harapan kami mudah-mudahan pelaku segera ditangkap. Kue nastar lebaran juga ikut dicuri? Betul. Info yang saya dapatkan, kue nastar dari CCTV juga kita terlihat, kue nastarnya juga ikut dicuri oleh pelaku. Pelaku berapa orang, Pak? Pelaku yang sementara teridentifikasi dari CCTV baru 1 orang. Berbekal laporan resmi dari korban, aparat Reskrim Polsek Sawah Besar telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan dari sejumlah penghuni. Pelaku yang telah dikantongi identitasnya itu pun kini tengah dikejar petugas. Dari Jakarta Pusat, Riswanto Ahmad melaporkan. Pria tanpa identitas ditemukan tewas mengambang di aliran anak sungai Musi Palembang. Polisi yang mendapat informasi tersebut langsung mendatangi lokasi untuk mengevakuasi jasad tersebut. Sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan mengambang di aliran anak sungai yang berada di Jalan Gubernur Haji Pastari, Jakabaring Bowling Center, Palembang. Korban ditemukan warga setempat yang melihat jasad manusia dalam keadaan mengambang. Warga pun melaporkan temuannya itu ke polisi, Polsek Seberang Ulu 1 bersama unit Inafis Polrestabes Palembang langsung mendatangi tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jasad korban. Kapolsek Seberang Ulu 1 Palembang, Kompol Heri menjelaskan, pihaknya kini masih menyelidiki penyebab tewasnya pria tanpa identitas ini. Informasi dari masyarakat bahwa telah ditemukan mayat seorang laki-laki di dalam aliran sungai. Kemudian setelah kita mendapat informasi itu, kita bersama-sama piket baik itu dari Polrestabes maupun dari Polsek Seberang Ulu 1 bersama tim identifikasi Nafis mendatangi TKP. Kemudian setelah kita datangi TKP ternyata benar ada mayat seorang laki-laki. Untuk identitas sebenarnya? Sementara identitas belum ada, nanti kita sampaikan dari informasi medsos ataupun dari wartawan yang benar di tubuh korban tadi ada luka-luka benar? Setelah kita lakukan pemeriksaan tidak ada bekas luka. Guna kepentingan hukum lebih lanjut, jenazah korban dibawa ke rumah sakit Bari Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Yudo Handoko, Sinpo TV. Informasi lainnya pemirsa, di mana operasi penyakit masyarakat atau PEKAT digelar di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Petugas gabungan mengamankan belasan wanita malam serta puluhan botol minuman keras. Operasi ini dilakukan guna menjaga kondusivitas selama bulan Ramadan. Personel gabungan dari pemerintah Kota Jakarta Timur, Satuan Polisi Pamong Praja, TNI Polri, Dinas Perhubungan, serta Dinas Sosial menggelar operasi penyakit masyarakat di wilayah Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Jumat malam. Operasi yang menyasar sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi aktivitas prostitusi dan peredaran minuman keras, terutama di sekitar kawasan Ciracas. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sekitar 10 wanita yang diduga pekerja seks komersial, serta 2 pria yang diduga pengguna jasa. Selain itu, petugas juga menyita 29 botol minuman keras dari berbagai jenis. Camat Ciracas Panangaran Ritonga menyatakan,
Operasi pekat ini dilakukan untuk menciptakan kondisi yang kondusif selama bulan Ramadan, agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan nyaman tanpa gangguan. Operasi ini juga menindaklanjuti keluhan masyarakat di media sosial yang menyoroti masih maraknya aktivitas prostitusi dan peredaran minuman keras di sekitar Gor Ciracas meski telah memasuki bulan suci Ramadan. Di wilayah Kecamatan Ciracas, ini merupakan atensi pimpinan di dalam rangka cipta kondisi di bulan Ramadan ya, supaya saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah tidak terlalu banyak gangguan, baik itu gangguan mata maupun hati. Karena kemarin juga sempat naik di media sosial bahwa kegiatan bulan Ramadan ini kelihatannya penyakit masyarakat di wilayah sekitar Gor Ciracas ini masih beraktivitas seperti biasa. Jadi memang perlu kita lakukan kegiatan efek jerah supaya mereka juga menghormati saudara kita yang melaksanakan ibadah. Saya kira tadi hari ini ada 7 orang yang kita jaring, 6 perempuan, 1 laki-laki, kemudian 8, 7 perempuan, 1 orang laki-laki. Juga ada miras usia sekitar 15 kerat. Mungkin segera akan kita bawa ke panti sosial untuk kita serahkan untuk penanganan lebih lanjut. Pak tempat ini kan wilayah ini kan sudah dilakukan tempat hiburan malam, selanjutnya akan ditutup atau apa? Bisa dijelaskan nggak? Sebenarnya tidak ada lokasi khusus ya, tetapi di sekitar Gor ini, di temboknya ini banyak berdiri pedagang kaki lima. Yang ini akhirnya menjadi tempat tongkrongan, baik yang menjajakan diri maupun yang minuman keras tersedia. Ini yang mungkin nanti frekuensi untuk kegiatan penertibannya akan kita tingkatkan. Selanjutnya, para wanita dan pria yang diamankan akan dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut. Dari Jakarta Timur, Nandityo, jurnalis Info TV, melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Catatan Kriminal, di mana seorang oknum juru parkir diduga mencuri HP milik pelayan warung kopi di Jalan Halat, Medan, Sumatera Utara. Agar tidak terlihat kamera pengawas, pelaku menutupi seluruh tubuhnya menggunakan sarung. Aksi pencurian yang dilakukan oknum jukir berinisial DS terekam kamera CCTV yang terpasang di area warkop tempat korban bekerja sebagai pelayan di Jalan Halat, Medan, Sumatera Utara. Dalam rekaman ini, pelaku yang merupakan juru parkir di depan warung Aceh ini terlihat masuk ke dalam warung. Agar wajahnya tidak tertangkap CCTV, pelaku sengaja menutupi sekujur tubuhnya dengan kain sarung. Memanfaatkan kondisi warung yang sepi dan tidurnya korban, pelaku dengan leluasa mencari barang berharga dan mengambil ponsel di atas meja lalu membawanya. Kapolsek Medan Area AKP Ainil Yakin Rabu sore mengatakan pelaku merupakan juru parkir di depan warung Aceh tempat korban bekerja. Pelaku masuk ke dalam warung dengan menutupi wajahnya dengan kain sarung agar tidak tertangkap kamera pengawas. Setelah sebulan aksi pencurian dilaporkan, petugas akhirnya berhasil menangkap pelaku. Korban sebagai karyawan di salah satu warkop di Jalan Halat. Kemudian pada saat itu korban sedang tertidur. Kemudian pada sekitar kurang lebih pukul 05.00 tersangka mengambil HP korban, di mana kita kurang lebih 1 bulan dapat berhasil mengamankan tersangka, di mana tersangka tersebut berhasil kita identifikasi berdasarkan dari rekaman CCTV yang berada di warkop tersebut, di mana tersangka bekerja sebagai tukang parkir di warkop tersebut, dan di mana tersangka menggunakan sarung untuk mengelabui agar tidak terlihat. Tetapi pada saat melakukan aksinya, salah satu masyarakat berhasil mengenai wajah tersangka. Kepada petugas, tersangka mengaku ponsel dijual seharga Rp600.000. Uang hasil penjualan ponsel digunakan tersangka untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang, karena pendapatan sebagai juru parkir tidak mencukupi kebutuhan ekonominya. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polsek Sekampung Udik meringkus seorang buronan kasus pembegalan sadis di Kabupaten Lampung Timur. Pelaku yang tega menganiaya korbannya hingga cacat permanen
ditangkap setelah sempat terjadi aksi kejar-kejaran di area perkebunan. Rekaman video amatir memperlihatkan detik-detik penangkapan pelaku pencurian dengan kekerasan berinisial AK. Pelaku tak berkutik usai dikepung petugas di tengah perkebunan singkong warga di Kecamatan Sekampung Udik. Penangkapan berlangsung cukup dramatis lantaran pelaku sempat berusaha melarikan diri. Penyelidikan mengungkap pada September 2025 lalu, pelaku membacok punggung dan jari seorang petani hingga putus, sebelum akhirnya membawa kabur sepeda motor korban. Jadi di Wilkum kami, yaitu Wilkum Kecamatan Sekampung Udik, pelaku melakukan pembegalan atau pencurian dan kekerasan dengan cara menyerang korban hingga terputus jarinya dan melukai korban di punggung. Lalu kabur membawa kendaraan. Berdasarkan pemeriksaan sementara, untuk pelaku merupakan residivis dan diduga telah beberapa kali melakukan aksi pencurian dan pencurian dengan kekerasan. Kemudian kami masih dalam pengembangan penyidik. Pelaku kemudian digelandang ke Mapolsek Sekampung Udik guna pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian dengan kekerasan yang sempat viral di media sosial terhadap 2 ASN akhirnya diungkap oleh jajaran Polsek Merapi Barat, Polres Lahat, Sumatera Selatan. Pelaku ditangkap kurang dari 1 jam usai melakukan penodongan di Simpang 4 PT Bau, Desa Negeri Agung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Seorang pria berinisial DRS warga kota Palembang ditangkap kurang dari 1 jam setelah melakukan aksi penodongan di Simpang 4 PT Bau, Desa Negeri Agung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Kapolsek Merapi Barat, Ibtu Chandra Kirana mengatakan peristiwa bermula ketika pelaku lebih dulu mencuri sepeda motor Honda Beat Street warna biru yang terparkir di depan rumah korban, Arsal Effendi, di Desa Lubuk Betung, Kecamatan Merapi Selatan. Saat melintas di simpang Jalan PT Bau, pelaku melihat korban lain, Elpia, seorang guru yang tengah mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih. Pelaku kemudian menghentikan korban dan menodongkan senjata tajam jenis parang. Dalam kondisi terancam, korban tidak mampu melawan dan pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor korban. Aksi ini memicu kepanikan warga dan cepat menyebar di media sosial. Petugas dan warga melakukan pengejaran dan memblokade sejumlah titik di jalur lintas Muara Enim Lahat. Di Simpang Servo, anggota mendapati seseorang dengan ciri-ciri sesuai laporan, mengenakan topi putih dan jaket coklat, mengendarai Honda Scoopy putih dengan nomor polisi BG 4050 EAW milik korban. Saat hendak dihentikan, pelaku berusaha kabur dengan memutar arah. Pengejaran itu berlanjut hingga akhirnya pelaku ditangkap dan ditemukan bersembunyi di Desa Banjarsari, Kecamatan Merapi Timur. Curanmor yang di Merapi Barat itu seperti apa, Bang? Dapat kami sampaikan dan kami jelaskan. Jadi pada hari Senin tanggal 2 Maret 2026 itu di Simpang PT Bau di Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, itu telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang mana korbannya adalah seorang ibu-ibu dan seorang guru. Korban itu pada saat melintas itu diancam oleh seorang pelaku inisial D menggunakan sepeda motor, dan pada saat itu ini kejadiannya sempat viral di media sosial dan akhirnya kendaraan korban yaitu motor Scoopy itu berhasil dilarikan oleh pelaku, namun dengan kecekatan dan kesigapan dari Polres Lahat dan Polsek Merapi, pelaku pada hari itu juga berhasil diamankan dan ditangkap di daerah Lahat juga. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 2 unit sepeda motor yaitu Honda Scoopy putih BG 4050 EAW dan Honda Beat Street BG 2103 EAF. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 479 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara. Dari Lahat, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan.
Berpura-pura bermain biliar, sejoli terekam CCTV saat mencuri motor pengunjung di salah satu kafe di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Polisi berhasil mengamankan sejoli dari amukan massa. Layaknya pengunjung, pasangan kekasih berbaju hitam ini terlihat mendatangi kasir untuk bermain biliar di sebuah kafe di Jalan Sudirman, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Namun ini adalah modus mereka untuk mengamati situasi. Sejoli ini ternyata mengincar motor pengunjung kafe di parkiran. Saat kondisi sepi, pelaku pria membawa kabur motor metik berwarna hitam, sedangkan pelaku perempuan membuntuti di belakang dengan mengendarai motor berwarna merah. Selang beberapa hari, warga mengendus keberadaan keduanya di dalam rumah. Warga yang kesal sempat menganiaya pasangan sejoli tersebut. Beruntung polisi tiba di lokasi dan berhasil menyelamatkan nyawa keduanya dari amuk massa. Dua orang. Apakah itu pasangan suami istri atau gimana? Saat ini mungkin masih dalam proses klasifikasi. Sekarang pelaku sekarang dibawa kemana, Bang? Pelaku kita amankan di Polsek. Untuk diminta keterangan lebih lanjut, pasangan yang diduga telah beraksi lebih dari satu kali ini langsung diamankan ke Mapolsek Datuk Bandar. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ahmad Perwira, Sinpo TV melaporkan. Aparat TNI Kodim 0212 Tapanuli Selatan turun tangan melakukan penertiban tambang emas ilegal di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Penertiban ini menindaklanjuti instruksi dari pimpinan TNI menyelamatkan lingkungan dari kerusakan akibat penambangan emas ilegal. Puluhan pasukan TNI dari Kodim 0212 Tapanuli Selatan melakukan penertiban tambang emas ilegal di wilayah Kecamatan Batang Natal dan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara pada Rabu 4 Maret 2026 sore. Dalam operasi ini, TNI berhasil mengamankan 6 unit alat berat jenis ekskavator yang diduga digunakan untuk mengeruk bantaran Sungai Batang Natal dan Linggabayu untuk mencari bijian emas. Kedatangan TNI ke lokasi tambang ini membuat puluhan pekerja tambang lari ketakutan. Alhasil, 6 orang pekerja tambang yang sedang beraktivitas mencari emas berhasil diamankan pihak TNI. Petugas menyita alat berat ekskavator di lokasi dan membawa para pelaku untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Petugas TNI juga masih memburu para pemodal tambang yang diduga kabur usai penggerebekan. Sebelumnya, Polda Sumatera Utara juga melakukan penggerebekan di lokasi tambang emas ilegal di Kecamatan Tano Tombangan, Kabupaten Tapanuli Selatan 2 hari yang lalu. 12 alat berat beserta 17 pekerja tambang juga diamankan polisi sebagai upaya menjaga keselamatan lingkungan dari aktivitas perusakan alam. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 30 pengedar, 4 kurir, dan 24 pemakai narkoba di Bandar Lampung dalam kurun waktu 2 bulan. Penindakan ini dilakukan untuk menekan peredaran gelap narkotika selama Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Operasi penangkapan digelar oleh Polresta Bandar Lampung melalui Satuan Reserse Narkoba di sejumlah titik rawan peredaran. Dari total 58 orang yang diamankan, 52 orang merupakan laki-laki dan 6 orang perempuan dengan peran berbeda dalam jaringan peredaran. Sebanyak 30 tersangka berperan sebagai pengedar, 4 orang sebagai kurir, dan 24 orang lainnya merupakan pemakai. Mereka ditangkap di lokasi berbeda, mulai dari kawasan pemukiman hingga titik yang diduga sering digunakan sebagai tempat transaksi. Dari tangan para pelaku, petugas menyita barang bukti berupa sabu seberat 100,07 gram, ganja 1044 gram, tembakau sintetis 93,36 gram, serta 34,5 butir ekstasi yang siap diedarkan. Polisi menegaskan operasi ini akan terus ditingkatkan selama bulan suci Ramadan dan menjelang Idul Fitri, guna menjaga situasi Kamtibnas tetap kondusif dan mencegah peredaran narkoba meluas. Berhasil mengungkap 42 laporan polisi terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Dari pengungkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan sebanyak 58 orang tersangka dengan perincian 50 orang tema, 52 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Dari 58 tersangka yang diamankan ini, itu 30 diantaranya berprofesi sebagai pengedar, 24 itu adalah pemakai narkoba dan 4 orang sebagai kurir. Terus
barang bukti yang disita selama periode 1 Januari hingga 25 Februari ini. Yang pertama itu narkotika jenis sabu-sabu itu sebanyak 100,07 gram. Yang kedua ganja sebanyak 1044,94 gram. Tembakau sintetis sebanyak 93,36 gram dan pil ekstasi sebanyak 34,5 butir. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, Sinpo TV melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Goa, Sulawesi Selatan meringkus seorang pria berinisial SI lantaran nekat menyebarkan konten asusila milik kekasihnya di media sosial. Pelaku ditangkap di Kota Bekasi, Jawa Barat setelah korban melaporkan aksi pengancaman dan pemerasan yang dialaminya. Unit Tipiter Satreskrim Polres Goa berhasil melacak dan meringkus SI pelaku penyebaran konten asusila di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku nekat melakukan aksinya lantaran sakit hati karena lamarannya ditolak korban. Pelaku mengancam dan memeras korban dengan menyebarkan hasil rekaman layar saat keduanya melakukan video call asusila. Pelaku langsung digelandang ke Mapolres Goa guna menjalani pemeriksaan intensif. Petugas menyita barang bukti berupa 1 unit ponsel serta 1 unit flash disk yang digunakan untuk menyimpan dan menyebarkan video. Unit Tipiter Satreskrim Polres Goa alhamdulillah berhasil mengamankan 1 orang terduga pelaku kaitan dengan penyebaran konten pornografi. Yang mana 1 orang terduga pelaku ini kami amankan tepatnya di wilayah Kota Bekasi. Adapun motif daripada pelaku yakni karena sakit hati. Terkait dengan penyebaran konten pornografi ini, pelaku melakukan video call seks tanpa pengetahuan daripada korbannya. Pelaku melakukan perekaman dengan menggunakan rekaman layar. Setelah itu, pelaku melakukan pengancaman kepada korban, tidak dituruti oleh korban, kemudian pelaku menyebarkan konten pornografinya, yakni ke 3 akun media sosialnya. Motifnya karena sakit hati. Jadi korban ini diajak nikah oleh pelaku, tetapi korban tidak mau karena statusnya sudah memiliki suami. Akibat perbuatannya, SI kini mendekam di sel tahanan Mapolres Goa dan dijerat pasal tentang penyebaran konten asusila dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pemilik rumah di Kota Palembang tewas akibat terperangkap api di dalam rumahnya yang terbakar. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Kebakaran melanda kawasan padat penduduk di Jalan Kemas Rindu, Kecamatan Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan, Minggu 8 Maret 2026 dini hari. Pemilik rumah ditemukan meninggal dunia akibat terperangkap api di dalam rumahnya yang terbakar. Bahan material rumah yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar. Warga setempat berjibaku memadamkan api agar tidak merambat ke rumah warga lainnya. 4 unit mobil pemadam kebakaran Kota Palembang dikerahkan memadamkan api yang mengganas. Namun karena akses jalan yang sempit membuat petugas damkar kesulitan menjangkau titik api yang terus membesar. Api itu tumpaklah setengah 2 tadi besar, api belum tentu sudah. Dari kamar dia tuh langsung tengah sini. Apa dia tak tolong, budak langsung metel pintu depan tuh. Dia udah nak marah, mondo. Ada berapa dalam rumah itu? Dia dewean, yang meninggal itulah. Yang meninggal itu. Dewean. Selama ini dia tinggal dewean, Be? Dewean. Jalan 4 bulan ini dia dewean. Memang agak sakit, cuman masih pacak berjalan. Jalan tuh agak lambat. Gawe apa dia sehari-hari ini? Kata gawe. Sejak dia berhenti bergawe pensiun itu kan tidak bergawe lagi. Penyebab kebakaran kita belum tahu, Be? Belum tahu apa dia penyebab kebakaran. Kapolsek Kertapati Palembang mengatakan asal api diduga dipicu arus pendek listrik. Untuk korban ada 1 orang laki-laki berusia 52 tahun. Untuk kronologi pada saat terjadi kebakaran itu masyarakat sekitar mendengar teriakan dari warga seberang. Jadi begitu melihat situasi api sudah membesar dari wilayah belakang rumah atau wilayah dapur.
Selang 1 jam, api baru bisa dipadamkan, sementara jenazah korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Palembang Bari. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Kobaran api menghanguskan kandang ayam di Desa Buntu, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka pada Jumat 6 Maret 2026 pagi. Kebakaran diduga kuat berasal dari hubungan arus pendek listrik pada alat penghangat anak ayam. Naas 3.000 ekor anak ayam jenis ras yang berusia 14 hari mati terpanggang di dalam kandang. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Majalengka mengerahkan 2 unit mobil damkar ke lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, petugas langsung melakukan proses pendinginan pada puing-puing bangunan guna memastikan tidak ada lagi titik api yang tersisa. Kejadiannya tadi kira-kira pukul 7 pas mau apel pagi, ditelepon dari pihak sini, terus meluncur ke tempat kejadian. Ayam 3.000. 3.000 Pak. Kejadian jam berapa Pak? Mungkinan setelah subuh. Setelah subuh. Dugaan sementara Pak? Dugaan sementara ada 3. Pemanas sama konslet mungkin. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pemilik kandang merugi karena usahanya ludes dilalap si jago merah. Kasus kebakaran ini kini tengah dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Ligung. Dari Majalengka, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Kejadian ini terjadi di Jalan Profesor Dr. Hamka, tepatnya di seberang simpang lapangan PSTS Tabing, Kota Padang. Berdasarkan informasi warga, ketiga remaja ini diduga sedang duduk di atas rel kereta api sambil menunggu waktu berbuka puasa. Saat waktu maghrib hampir tiba, kereta api melaju menuju lokasi dengan kecepatan tinggi. Warga yang menyadari bahaya ini sempat berteriak untuk memperingatkan para remaja agar segera menjauh dari rel. Namun peringatan diduga tidak terdengar. Kereta api kemudian menabrak para korban dan menyeretnya hingga beberapa meter. Akibat kejadian ini, sejumlah korban mengalami luka serius. Setelah kejadian, warga sekitar segera memberikan pertolongan dan mengevakuasi para korban untuk mendapatkan penanganan medis. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar tidak melakukan aktivitas di area rel kereta api karena sangat berbahaya dan dapat mengancam keselamatan jiwa. Agus Maulana, tim redaksi Info TV. Warga salah satu rumah di Jalan Kelapa Sawit Raya, Pondok Kelapa dikejutkan dengan seekor ular sanca yang bersarang di plafon kamar rumahnya pada Senin 9 Maret 2026 dini hari pada waktu sahur. Petugas Gulkarmat Sektor Duren Sawit berjibaku mengevakuasi ular sanca panjang 5 meter menggunakan alat seadanya. Dengan sedikit perlawanan, ular sanca sepanjang 5 meter ini sempat melilit tubuh petugas yang sedang mengevakuasi. Bersama rekan saya 3 personil, ada laporan dari tetangga kita di belakang sektor, ada 1 ekor ular sanca yang mungkin sangat membahayakan, kurang lebih panjangnya hampir 5 meter. Posisinya ada di plafon. Untuk proses evakuasinya kita mengalami kendala karena ada perlawanan dari ular ini, karena cukup besar. Tapi dengan doa kita semua, ular dapat kita amankan. Kita menggunakan stick tadi, 2 stick tadi, berjibaku dengan rekan saya, Saudara Ferry, dari plafon kita turunkan ke bawah untuk segera mengevakuasi, untuk kita lakukan dimasukkan ke dalam karung. Ya, kita berhasil, sudah posisi sekarang ada di dalam karung. Oh, berarti dia pas jetbos itu masih ngegantung Pak? Masih melilit, karena kita bersikeras mencoba tadi, berdua tadi, untuk bisa melepas lilitannya tadi. Karena sangat keras sekali, setelah dibawa pun tadi sempat melilit dari anggota tubuh kita seperti tangan dan kaki. Karena kita tahu kondisi ular ini ya seperti itu, nunggu dia sampai lelah, baru dia bisa melepaskan gigitannya. Usai diamankan, ular kemudian dibawa ke kantor pemadam kebakaran sektor Duren Sawit dan akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA guna dilepas liarkan ke habitatnya yang jauh dari pemukiman. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan.
Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri membongkar praktik peredaran 9 ton daging beku impor kadaluarsa. Petugas menyita 3 unit truk bermuatan daging tak layak konsumsi yang diduga akan disuplai ke sejumlah pasar tradisional. Tim Resmob Bareskrim Polri melakukan penindakan terhadap distribusi daging beku impor yang telah melewati masa kadaluarsa. Petugas berhasil menghadang 3 unit truk di kawasan Jakarta yang mengangkut daging impor dengan total berat mencapai 9 ton. Polisi juga mengamankan sejumlah terduga pelaku yang terlibat dalam rantai distribusi ilegal tersebut. Saya, Kanit 1 Satreskrim Bareskrim Polri, AKBP Hari Asar. Hari ini kita telah mengamankan 3 kendaraan yang berisi kurang lebih 9,5 ton daging kadaluarsa yang akan dipasarkan ataupun dijual di masyarakat. Kita mengantisipasi adanya oknum-oknum yang ingin mengambil kesempatan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Informasi ini tidak terlepas dari masyarakat, yang dimana sesuai instruksi Kabareskrim Polri, Komjen Pol Dr. Andes Sahardiantono, MSI, agar menindaklanjuti seluruh informasi dari masyarakat. Dan pada saat ini, para terduga pelaku telah kita amankan di Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan guna proses pengembangan dan menemukan tersangka yang lain. Para terduga pelaku beserta barang bukti 9 ton daging kini dibawa ke Mapolda Metro Jaya dan Bareskrim Polri guna penyelidikan lebih lanjut. Petugas tengah mendalami asal-usul daging tersebut serta menelusuri adanya kemungkinan jaringan distribusi besar lainnya. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk lebih teliti saat membeli daging, terutama dengan harga yang jauh di bawah pasaran. Para pelaku terancam dijerat Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Pangan dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang karyawati tewas di kawasan wisata Pakang Beach, Kabupaten Tojo, Una-Una, Sulawesi Tengah pada Sabtu pagi 7 Maret 2026. Korban tewas mengenaskan usai diserang menggunakan senjata tajam oleh rekan kerjanya sendiri. Kawasan wisata Pakang Beach, Desa Longge, Kecamatan Ampana Tete mendadak gempar usai insiden penyerangan yang menimpa korban berinisial RA. Korban tewas di tangan rekan kerjanya berinisial NYT, seorang petugas keamanan di lokasi kejadian. Peristiwa bermula saat pelaku memimpin apel pergantian shift pada pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Pelaku sempat menegur korban karena dianggap tidak serius dan sering bermain ponsel. Situasi memanas saat korban membantah teguran yang akhirnya mengakibatkan terjadinya adu mulut. Pelaku yang emosi mengambil senjata tajam dan menyerang korban secara membabi buta. Korban mengalami 12 luka tusuk dan sempat dilarikan ke puskesmas Ampana Tete, namun nyawanya tidak tertolong. Pelaku sempat melarikan diri sebelum akhirnya berhasil diringkus anggota Polres Tojo Una-Una di Desa Kajulangko. Saat ini pelaku telah diamankan, sementara barang bukti senjata tajam telah disita petugas. Zata Yumni, tim redaksi Info TV, melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil meringkus 2 orang pengedar narkoba di salah satu kamar hotel di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petugas menyita barang bukti 3 kg ganja kering siap edar yang akan dipasarkan ke wilayah ibu kota. Inilah rekaman detik-detik saat anggota Unit 5 Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya mengerebek salah satu hotel di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. 2 orang pria berinisial B dan T tak berkutik saat petugas mempergoki mereka di dalam kamar yang diduga kuat menjadi lokasi transaksi. Petugas langsung menggeledah seluruh sudut ruangan dan menemukan 3 bungkus besar lakban coklat berisi narkotika jenis ganja seberat 3.042 gram. Kembali mengamankan 2 orang tersangka berinisial B dan T di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan barang bukti 3 kg ganja. Kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya guna penyidikan lebih lanjut. Selanjutnya pesan buat masyarakat agar menjauhi narkoba karena membahayakan dan merugikan bagi penerus bangsa. Kedua tersangka beserta barang bukti 3 kg ganja digelandang ke Mapolda Metro Jaya. Polisi kini tengah memburu pemasok utama narkoba. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi penyerangan kelompok remaja bermotor kembali terjadi di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan busur panah, kawanan ini menyerang remaja lain yang sedang asik nongkrong di depan warung.
Akibatnya, seorang korban mengalami luka tajam di bagian tangan, meski 4 pelaku masih buron, 2 orang diantaranya berhasil diamankan. Video amatir warga merekam suasana mencekam usai aksi pembusuran di Kelurahan Parangbanoa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dalam insiden ini, seorang remaja di bawah umur menjadi korban setelah anak panah busur menancap di tangannya saat sedang berada di sekitar warung. Merespon laporan korban, tim gabungan Sat Intelkam dan unit Resmob Satreskrim Polres Goa bergerak cepat. Hasilnya, 2 pelaku berinisial MF dan AR yang masih berusia 17 tahun berhasil dibekuk. Petugas kini masih memburu 4 pelaku lainnya, yakni SU, GA, AL, dan FA yang identitasnya sudah dikantongi. Dari tangan pelaku, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa anak busur dan pelontarnya yang sempat disembunyikan di dalam saluran air. Motif penyerangan diduga kuat karena balas dendam lantaran pelaku tidak terima rekannya pernah dipukul oleh kelompok korban. Namun dalam aksinya, para pelaku disinyalir mencari korban secara acak saat melakukan konvoi. Aksi pembusuran yang sempat viral beberapa waktu lalu, tepatnya di Kecamatan Palangga. Gabungan dari unit Resmob Satreskrim Polres Goa dan unit Kamnek Sat Intelkam Polres Goa berhasil mengamankan 2 terduga pelaku dalam aksi pembusuran, yang mana dari kedua pelaku tersebut saat ini sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Aksi ini terbongkar setelah adanya berita viral dan laporan polisi, dan korban yang saat ini mengalami luka busur pada bagian tangan sebelah kanan. Terkait 2 pelaku yang kami amankan ini, statusnya adalah anak di bawah umur. Kemudian kami sampaikan bahwa barang bukti yang tim gabungan amankan, di sini yang pertama ada 2 anak busur panah seperti yang ada di depan kami. Kemudian ada 1 ketapel dan ada 1 senjata tajam berupa pisau. Kemudian terkait dengan motifnya adalah mereka pada saat berkumpul dan melakukan konvoi, mereka menarget terhadap target acak. Jadi tidak ada motif dendam ataupun motif apapun. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa targetnya adalah acak. Dan memang pelaku melakukan aksi pembusurannya setelah mengkonsumsi minuman keras. Selain mengamankan 2 anak busur dan ketapel, polisi juga menyita 1 bilah senjata tajam. Guna pertanggungjawaban hukum, kedua pelaku terancam dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Kamar kos yang dihuni seorang tenaga medis di Jalan Mangga Besar 13, Sawah Besar, Jakarta Pusat, dibobol pelaku pencurian di siang bolong. Akibatnya komputer cincin, ponsel seharga belasan juta rupiah, dan 1 toples kue nastar lebaran raib diambil pelaku. Layaknya penghuni kos, pria pelaku pencurian ini dengan santai memasuki sebuah indekos melalui pintu gerbang yang tak dikunci. Pelaku kemudian naik ke lantai atas dan mulai menyisir koridor untuk mencari kamar-kamar yang mudah dibobol. Sebuah kamar yang berada di sisi kiri pun menjadi sasaran pelaku. Hanya membutuhkan waktu singkat, pelaku dapat menjebol kunci dan masuk ke dalam kamar. Aksi pembobolan kamar kos yang dihuni seorang tenaga medis ini terjadi di sebuah indekos di Jalan Mangga Besar 13, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada siang kemarin. Pelaku beraksi seorang diri dengan memanfaatkan sepinya situasi saat para penghuni tengah bekerja. Selain sebuah komputer jinjing dan ponsel seharga belasan juta rupiah, pelaku juga membawa kabur setoples kue nastar yang baru saja dibeli korban untuk lebaran nanti. Berkaitan dengan kejadian yang di Mangga Besar 13, korban berinisial ER yang mana korban mengalami kerugian akibat pencurian tersebut berupa 1 buah handphone, kemudian 1 unit laptop beserta dengan kue nastar. Saudari ER juga sudah membuat laporan ke Polsek Sawah Besar. Jadi kami tindak lanjut, teman-teman di lapangan juga sampai hari ini masih melakukan penyelidikan
Ya, harapan kami mudah-mudahan pelaku segera ditangkap. Kue nastar lebaran juga ikut dicuri? Betul. Info yang saya dapatkan, kue nastar dari CCTV juga kita terlihat, kue nastarnya juga ikut dicuri oleh pelaku. Pelaku berapa orang, Pak? Pelaku yang sementara teridentifikasi dari CCTV baru 1 orang. Berbekal laporan resmi dari korban, aparat Reskrim Polsek Sawah Besar telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan dari sejumlah penghuni. Pelaku yang telah dikantongi identitasnya itu pun kini tengah dikejar petugas. Dari Jakarta Pusat, Reswanto Ahmad melaporkan. Pemirsa, kasus pencurian dan masuknya orang tak dikenal ke kamar kos masih sering terjadi di berbagai daerah. Kamar kos yang tidak memiliki sistem keamanan memadai menjadi sasaran mudah bagi pelaku kejahatan. Untuk menghindari resiko masuknya tamu tak diundang ke dalam kamar kos, perlu kewaspadaan dan langkah pencegahan. Dan berikut beberapa tips agar kamar kos tetap aman dari tamu tak diundang. Tips yang pertama, pemirsa, pastikan pintu kamar selalu terkunci saat Anda keluar maupun saat beristirahat. Gunakan kunci tambahan atau kunci ganda untuk meningkatkan keamanan. Kedua, hindari memberikan kunci kamar kepada orang lain, termasuk teman yang tidak tinggal di kos tersebut, untuk mencegah penyalahgunaan. Tips yang ketiga, pastikan jendela dan ventilasi kamar tertutup rapat saat Anda meninggalkan kamar, terutama jika berada di lantai bawah. Keempat, simpan barang berharga seperti uang, dokumen penting, dan perangkat elektronik di tempat yang aman dan tidak mudah terlihat dari luar. Tips yang kelima, kenali lingkungan sekitar kos dan bangun komunikasi dengan pemilik atau penghuni lain agar saling mengawasi dan melaporkan jika ada orang mencurigakan. Demikian beberapa tips agar kamar kos tetap aman dari tamu tak diundang. Ingat, kewaspadaan dan disiplin dalam menjaga keamanan merupakan kunci utama untuk melindungi diri dan barang berharga di tempat tinggal. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda kapan saja. Saya Selis Regar pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.